Selamat datang di TNC, Topic and Concern, di mana kita membahas hal-hal yang sudah kita tulis sebelumnya. Dan jika kamu punya pertanyaan atau ingin kita bahas juga, boleh juga dimasukin di kolom komentar. Nanti kita tulis di sini sehingga kita bisa bawain di TNC. Suara gue kok jadi serak ya, tapi keren gitu. I'm Batman. Kacau. Sosial media yang wajib kamu miliki. Itu siapa sih yang nulis? Aku sih. Ya kamu lah, jawab lah. Aduh, kenapa aku tulis topik ini ya? Sosial media yang wajib kamu miliki. Kalau misalkan aku di umur 20 sekian. Kalau menurutku sih yang penting itu kita punya LinkedIn. Oke. Karena di LinkedIn itu kamu bisa taruh curriculum vitae kamu kan. Ya. Terus kamu juga bisa nambah connection seperti sosial media pada umumnya. Dan kamu bisa melihat opportunity baru. Dan kamu bisa juga mengambil berbagai macam digital course. Dan menurut aku untuk usia produktif kayak kita ini itu sangat penting banget. Itu sih kalau buat aku. Karena aku juga nggak main Instagram, aku nggak main TikTok, aku nggak main Facebook. Lebih kayak aku punya account tapi tuh buat ghosting, liat-liat doang gitu loh, bukan kayak secara aktif ngebikin konten gitu sih. Emang kamu di LinkedIn bikin konten? Kalau di LinkedIn seenggaknya aku ikutin aktivitasnya, aku ngambil course-nya mereka kayak gitu sih. Tapi bisa dong, kamu di LinkedIn karena kamu masih kerja sama orang lain. Ya kalau aku udah punya sendiri juga menurut aku penting juga sih buat aktif di LinkedIn. Karena kan misalnya nih kita bisa ketemu prospective partner gitu. Oke. Ya kan? Jadi menurut aku untuk saat ini sosial media yang aku pegang banget sih LinkedIn aja sih. Selebihnya kayak ya cuman kayak iseng-iseng aja gitu. Kayak misalkan kalau Instagram tuh aku masih sering ngeliatin gitu kan. Ya. Walaupun aku gak bikin. Tapi itu kayak ya aku ada ngobrol gitu sama temen-temen ya. Walaupun mungkin kita gak intens kontekan via WhatsApp, ya kadang-kadang kalau misalnya di Instagram aku lihat ada kontennya dia, ya aku komenin kayak gitu sih. Kalau aku apa ya? Ya udah Instagram kok kayak gitu. Instagram. Kenapa tuh? Instagram. Kenapa ya? Ya karena kebutuhanku sama kamu tuh berbeda sih. Kalau kamu kan emang lebih ngambil course dan sebagainya. Ya aku juga ada LinkedIn, tapi aku nggak actively looking loh. Singgungannya. Oh, itu internal jokes. Oke. Ya aku nggak nyari pekerjaan, aku nggak cari course, aku nggak build partnership atau nyari klien atau nyari co-founder dan lain sebagainya. Jadi aku nggak ngerasa LinkedIn itu cocok buat aku. Karena aku tuh lebih orangnya update. Ada teman yang tadi kamu bilang, ada teman update Instastory atau ada feed, aku komenin kayak gitu kan. Terus di Instagram menurutku ya satu fenomena yang menarik dari Instagram adalah kita bisa lihat orang itu being real atau fake. Kayak gitu. Saat kita kenal nih orangnya kan, kita bisa lihat feed Instagramnya apa sih yang dia post. Dia tuh beneran ini dia atau di Instagram dia beda, di kehidupan kenyataannya dia beda. Kayak gitu sih. Di situ aku bisa mulai milih temen yang benar-benar aku pengen deket sama yang ya udah sebatas kenal aja. Tapi kan kalau emang kamu udah kenal dulu orangnya, kalau kamu nggak kenal cuma tahu di Instagram, ya kamu gimana bisa tahu dia biasanya aku real atau fake? Lihat-lihat gitu sih. Iya, maksudnya kalau misalnya nih kamu ngepost di Instagram, yang kamu post pasti hal-hal yang menurutku menarik. yang pengen aku ya bagiin. mungkin yang menarik, ya mungkin ya yang menyenangkan gitu kan, atau enggak yang extremely sad gitu. Ya. Gak mungkin orang kayak events yang biasa aja nih, kayak misalkan kita kayak gini gitu kan. Ini kan kita kan coba buat konsisten dan kontennya bakal mirip-mirip gitu kan, atau enggak sesuatu yang kayak sebenarnya hari-hari biasa aja gitu, orang nggak mungkin post gitu. Misalnya dia lagi berantem, dia juga nggak mungkin post gitu loh. Maksudnya banyak dari situ yang nggak di-share kan sebenarnya kalau di sosial media gitu. Jadi poinmu adalah? Jadi
menurut aku kalau kamu mau mengenal seseorang, kamu mesti kenal realnya gitu, kayak misalkan ketemu gitu, bukan yang dari sosial media. Kalau menurut aku sih. Oke. Itu kamu ya. Kalau aku kebalikannya. Kalau misalnya aku udah tahu siapa namanya, terus aku tahu Instagramnya apa, aku bakal ngecek dulu. Oke. Sebelum aku bakal ketemu sama orang itu misalnya untuk pertama kalinya. Ya ini kan dalam konteks kita mengenal seseorang kan ya. Kalau sebelum aku kenal ya aku bakal cek dulu sih semuanya, backgroundnya tuh seperti apa, dia sukanya apa, ya seperti kamu tadi bilang, hal-hal baik kebanyakan pasti di post, ya kan? Kalau hal-hal yang buruk, yang berantem lah, lagi down lah, nangis dan lain sebagainya, nggak semua orang mau ngepost, kecuali orang yang emang pengen mungkin mendapatkan perhatian dari orang lain baru dia share ke sosial media. Tapi terlepas dari itu sih enggak sih, pasti hal-hal baik. Jadi ya aku pengen lihat gitu loh, menurut dia hal-hal baik itu seperti apa yang dia post. Aku pengen lihat dia di sosial media tuh seperti apa. Kalau misalnya kayak aku gimana, yang nggak ngepost selama setahun lebih? Ya nggak masalah sih. Ya aku lihat aja post-postannya yang sebelumnya, kan ketahuan nih ngelihat hasil fotonya gitu kan. Oh berarti ini orang bukan fotografer nih, nggak suka moto, nggak suka itu sih yang di highlight eksis. duluan. Loh, kelihatan kan. Terus oh ini sih grading bikin filter atau lat sendiri nih kayak gitu. Oh ini sih pakai yang ada aja lah dari sini, apa aja ditemplok gitu. Oh ini berarti ini ketahuan nih bukan orang yang sosial ya apalah itulah. Gila ya orang visual kalau menilai account Iya, gitu ya. karena aku termasuk orang visual, jadi aku bakal menilai dari, oh ini rapi banget nih fitnya, colornya men kayak gitu. Aduh, niat Ketahuan banget. gitu loh, ini orang perfeksionis apa enggak, apa ini orang sembrono kayak gitu loh. Sama misal contoh deh, teman-teman kita banyak yang suka makan-makan kan. Bahkan ada teman-teman kita yang khusus untuk bikin Instagramnya tuh isinya makanan semua. Mukanya dia bahkan nggak ada. Di foto PP-nya itu foto makanan cuy. Gitu ya. Hai teman-teman, tidak menyinggung tapi ini contoh aja. Jadi, aku bakal lihat gitu loh. Ini benar-benar dia suka sama makanan atau dia tuh sebenarnya food blogger. Itu kan beda banget gitu loh hasil gambarnya. Beda, kualitasnya pasti beda gitu. Oh kalau misalnya dia food blogger kan ketahuan. Jadi pas ketemu sama dia ngobrolnya berarti harus lebih banyak soal makanan. Gila kamu Kemarin niat habis dari banget. mana? Makan apa? Nah, berarti kan suka travel, suka jalan-jalan. Karena kan kalau kita mau mulai pembicaraan, kita harus kesamaan dulu kan. Ada kesamaan, ada hal yang kita sama-sama suka, yang bisa sama-sama nyambung. Itu bisa bikin kita ada koneksi kan. Aku jadi kepikiran nih. Kalau misalnya nih orangnya kamu belum kenal-kenal banget, Ya. terus add kamu, gitu kan. Kan biasanya kalau aku bakal preview profilnya nih. Ya. Tapi kalau misalnya aku udah kayak lihat dikunci, aku udah mundur tuh. Kalau kamu gimana? Kan kamu cuma bisa modal lihat PP-nya doang. Aku cuekin sih. Cengli lah cengli. Cengli ya? Cuan nggak? Enggak sih. Oke. Sekian dulu TNC. Hari ini sampai jumpa di TNC berikutnya. Dadah.